Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Rita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film drama Korea yang berjudul Kingland. Film ini dibintangi oleh Lee Chon Woo, Lim Yoon E, dan teman-teman lainnya. Bila teman-teman sedang mencari film drama Korea yang ceritanya menarik, maka teman-teman tepat menonton video ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah gedung megah, yakni sebuah Hotel King. Di salah satu ruang saat itu diadakan sebuah wawancara magang Hotel King. Lulusan yang memadai pun belum tentu lolos dalam wawancara ini. Saat itu tim penyelenggara yang langsung ditangani oleh manajer Hotel King tersebut memanggil peserta 511 dan dia bernama Sarang atau sebut saja dengan nama Sarah. Hari apes tidak pernah ada yang tahu karena itu tidak ada dalam kalender. Seperti saat itu ketika Sarah berniat masuk ke ruang wawancara, tiba-tiba saja penyangga sepatunya mendadak patah. Namun saat itu Sarah tetap semangat seolah itu tak pernah terjadi. Sesampainya di dalam, Sarah tersenyum ria menyapa semua anggota penyelenggara. Saat itu karena di dalam dokumen milik Sarah tidak menyertakan keahlian dalam bidang apapun. Saat itu ketua direktur bertanya pada Sarah, "Apa hobi Anda?" Sarah pun menjawab bila dirinya hobi bermain piano. Anehnya saat itu ketua direktur justru meminta agar Sarah memainkan piano saat itu juga, yang padahal di ruang tersebut tidak ada piano. Sarah sempat bingung saat itu, namun akhirnya saat itu pun Sarah berusaha untuk bermain piano versi halusinasi. Kemudian untuk tes terakhir, Direktur King Hotel meminta agar Sarah tersenyum. Meskipun Sarah tidak paham dengan fungsi senyum yang diminta, namun Sarah berusaha tersenyum sesuai dengan yang diminta. Pada saat itu Sarah telah berusaha keras untuk mendapat pekerjaan ini. Namun saat itu keberuntungan belum memihak pada Sarah. Faktanya Sarah saat itu dinyatakan tidak lolos. Kemudian pengalaman tersebut Sarah ceritakan pada teman-temannya. Menurut Sarah antara diterima atau tidak, yang penting dirinya sudah berusaha. Bahkan malam itu Sarah menginap di rumah teman-temannya. Kemudian di pagi harinya, di saat semua teman-temannya masih terlelap, saat itu handphone Sarah berdering. Kemudian dengan nada malas, Sarah mengangkat panggilan tersebut. Dan apa yang terjadi? Saat itu dengan gembira Sarah berjingkrak. Karena itu adalah sebuah panggilan dari wakil manajer hotel yang menyatakan bila Sarah diterima untuk bekerja status magang di hotel tersebut. Saat itu dengan gembira bersama teman-temannya yang turut senang dengan kabar tersebut. Singkat cerita, di suatu tempat di angkasa, sebuah pesawat terbang melintas awan dan terdapat seorang pria yang tengah bersiap untuk terjun payung. Kemudian pria tersebut melayang di atas awan dan mencari posisi yang tepat untuk mendarat. Dan inilah tempatnya, ternyata di atas sebuah gedung. Pria tersebut mendarat dengan sempurna dan berpenampilan elit. Siapakah dia? Seorang bos atau anak bangsawan? Dan ternyata dia adalah seseorang yang akan mendaftar kerja magang di King Hotel, dan dia bernama Guwon. Saat itu ketua senior sedang menyeleksi penampilan Guwon yang dianggap telah melanggar aturan hotel. Menurut ketua senior, bawahan tidak boleh memakai pakaian yang lebih mahal dari atasannya. Singkat cerita, saat itu adalah hari pertama kerja untuk Guwon. Dirinya merasa bingung apa yang harus dikerjakan di hari pertama kerjanya. Tidak lama kemudian salah satu teman yang bernama Sang-sik yang duduk bersebelahan dengan Guwon. Dirinya meminta agar Guwon berpura-pura sibuk, setidaknya bisa memainkan kalkulator. Namun pada saat itu Guwon menolaknya.
Tidak lama kemudian, Sangsik juga sedikit menegur Guwon yang duduk berpose seolah layaknya seorang bos. Dan selang beberapa saat, atasan pekerja magang berteriak. Dirinya meminta pekerja magang untuk menghadap pada dirinya. Kemudian dengan memberi beberapa carik dokumen agar difotokopi. Setibanya di tempat fotokopi, bahkan saat itu Guwon tidak tahu bagaimana caranya memfotokopi dan meminta bantuan Google untuk mempelajarinya. Kemudian Sangsik berusaha untuk membantu Guwon, namun saat itu tinta fotokopi tersebut sedikit bermasalah. Selang beberapa saat kemudian, ketua pengurus pekerja magang datang menghampiri dan meminta agar Sangsik mengocok-ngocok dengan tujuan agar tinta tersebut dapat digunakan kembali. Namun, apa yang terjadi? Pada saat itu, tinta fotokopi pun berhamburan di lantai. Hal tersebut mengundang banyak perhatian dan datanglah atasan dari atasan ketua pekerja magang. Saat itu dirinya memarahi Sangsik karena dianggap lalai dalam bekerja. Sangsik pun meminta maaf pada saat itu sambil ketakutan. Melihat hal tersebut, Guwon menyela karena Sangsik tidak perlu meminta maaf karena Sangsik hanya menuruti perintah atasannya. Apabila hasilnya salah, maka salahkanlah yang memerintah. Bahkan dengan berani, Guwon menyarankan agar mesin fotokopi tersebut diganti tepat waktu dan ini sudah tidak layak pakai menurut Guwon. Mendengar hal tersebut, sang ketua dengan jengkelnya meminta agar Guwon dan Sangsik untuk membersihkan tinta yang berceceran di lantai. Bahkan sang ketua meminta agar mulai besok kalian berdua berhenti bekerja di hotel ini. Di saat Sangsik terlihat ketakutan, lain halnya dengan Guwon yang merasa senang bila dirinya dipecat. Saat itu Guwon terlihat menelpon seseorang. Dan dari sini sang ketua mulai curiga siapa sebenarnya Guwon. Saat itu pun Guwon bersikeras menjawab apabila dirinya hanya seorang pegawai magang. Dan tidak lama kemudian datanglah Pak Sekretaris yang kebetulan mengetahui siapa Guwon. Dan dari sinilah kini semua orang tahu siapa sebenarnya Guwon yang tak lain anak dari pemilik King Hotel tersebut. Saat itu semua, baik ketua dan atasan lainnya, semuanya merasa malu pada saat itu karena telah meremehkan Guwon sejak awal. Yang ternyata Guwon sejauh ini hanyalah menyamar menjadi pegawai magang. Setelah kekacauan selesai, Guwon pergi meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan lega. Namun lain halnya dengan Sangsik yang menjadi bulan-bulanan para atasan tersebut dan dipecat pada hari itu juga. Untungnya pada saat itu Guwon mendengar kejadian tersebut. Kemudian di depan semua pegawai dan para atasan, saat itu Guwon berkata pada Sangsik bahwa hari ini Sangsik telah naik jabatan dan menjadi pegawai tetap, bukan lagi sebagai pegawai magang. Mendengar hal ini, Sangsik merasa terharu dan mengusap air mata yang membuatnya belepotan dari tinta. Kemudian pada malam harinya, Guwon, ayahnya, dan kakak perempuan Guwon yang bernama Guaran. Pada saat itu sang ayah meminta agar kedua anaknya bersatu untuk menjalankan bisnis Hotel King. Namun pada saat itu Guaran berpikir hanya dirinya lah yang pantas untuk memimpin King Hotel tersebut. Lantas mengapa Guaran bersikap demikian? Usut punya usut. Ternyata Guaran satu ayah dengan Guwon, namun berbeda ibu kandung dengan Guwon. Kemudian di pagi harinya saat itu di Hotel King. Hari itu adalah hari pertama kerja untuk Sarah setelah dirinya direkrut lewat telepon beberapa hari lalu. Sebelum pekerjaan dimulai, pada saat itu semua pegawai magang sedang dalam mode instruksi. Poin dalam instruksi ini adalah satu hal, yakni senyuman yang ramah. Karena dengan senyuman yang ramah akan menarik minat pelanggan hotel dan kualitas. Dan singkat cerita, untuk pegawai magang pemula, Sarah ditempatkan sebagai tim kebersihan di tempat gym olahraga. Di hari pertama Sarah bekerja, tidak sedikit dari teman seniornya yang begitu sangat merendahkan Sarah sebagai pekerja pemula.
Saat itu Sarah justru hanya menjadi budak mereka yang telah bertahun-tahun tidak ada peningkatan dan itu saja kemampuan mereka. Saat itu Sarah tetap tersenyum. Dirinya yang bukan lulusan sarjana bisa bekerja di sini adalah sebuah keajaiban bagi Sarah. Kemudian di tempat lain dan masih di Hotel King. Saat itu Guwon dan Samsik sedang memilih kaos yang bersifat limited edition dan kaos yang dipilih berlogo harimau. Dan cerita kembali lagi pada Sarah yang saat itu sedang bersih-bersih di tempat olahraga. Kebetulan di tempat tersebut terdapat seseorang pelanggan yang sedikit mata keranjang. Kebetulan pria tersebut memakai kaos berlogo harimau juga. Saat itu pria tersebut meminta salah satu teman Sarah agar memberi kunci kamarnya pada Sarah. Dan sedikit kata-kata rayuan yang bersifat merendahkan seorang wanita. Saat itu Sarah merasa terhina dengan kata-kata tersebut. Kemudian pria tersebut pun pergi meninggalkan tempat gym olahraga. Selang beberapa saat kemudian Guwon berkunjung ke tempat gym berniat untuk olahraga. Namun yang jadi masalah saat itu Guwon juga mengenakan kaos dengan simbol harimau juga. Maka dengan ini Sarah beranggapan apabila seseorang yang menghina dirinya adalah Guwon. Maka pada saat itu juga dengan polos, Sarah berusaha untuk membalas perbuatan pria yang dirinya maksud. Saat itu Guwon terjatuh karena perbuatan Sarah. Sementara Guwon sangat merasa bingung apa salah dirinya hingga diperlakukan oleh pegawai magang seperti Sarah. Sementara Sarah saat itu dirinya merasa puas karena sudah berhasil membalas perbuatan pria yang dirinya maksud. Tanpa Sarah sadari bila pria yang tak bersalah tersebut adalah calon ahli waris King Hotel ini. Kemudian di hari berikutnya saat itu seperti biasanya Sarah bersih-bersih di tempat gym. Dan saat itu Guaran selaku direktur di Hotel King ini dirinya menghampiri Sarah dan ingin tahu seberapa rajin Sarah bekerja di sini. Saat itu ibu direktur bertanya pada Sarah tentang apa syarat dan ketentuan bekerja di hotel ini. Sarah pun menjawab dengan tegas dan semua jawaban Sarah sangat benar. Saat itu meskipun senior menyela, namun ketua direktur lebih mempercayai Sarah dan menurutnya Sarah tidak pantas bila ditugaskan di tempat ini. Pada saat itu sang direktur meminta agar Sarah ditempatkan di lobi hotel untuk menyambut para tamu. Maka dengan kata lain, saat itu Sarah dinaikkan jabatannya. Mendengar hal tersebut, seniornya merasa tercengang. Dirinya yang sudah bertahun-tahun bekerja di sini bahkan belum naik jabatan dan masih di sini-sini saja. Bahkan saat itu senior tersebut berusaha untuk menghalangi ibu direktur agar mengurungkan niatnya untuk tidak menaikkan jabatan Sarah. Namun sayangnya ibu direktur memang sudah sejak awal suka dengan gaya Sarah, terutama dengan senyuman Sarah yang dirinya yakini akan sangat menarik pelanggan hotel. Akhirnya si senior tersebut pasrah dan mulai kini dirinya akan ada di bawah jabatan Sarah. Namun tidak sampai di situ saja. Bahkan senior tersebut berusaha untuk mempermalukan Sarah di hadapan teman-teman senior lainnya. Karena menurutnya bekerja di lobi menyambut para tamu, setidaknya harus bisa berbahasa Inggris. Namun pada faktanya bahkan saat itu Sarah menunjukkan kemampuan multibahasanya. Mulai dari bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang. Senior yang sebelumnya berniat untuk mempermalukan Sarah, kini justru dirinya lah yang dibuat malu. Bahkan saat itu Sarah mendapat tepuk tangan dari teman-teman senior lainnya. Kemudian di malam harinya saat itu sang ayah, selaku pemilik King Hotel, dirinya membuat keputusan bila hari esok adalah hari gelar untuk Guwon menjabat sebagai direktur umum di Hotel King. Meskipun hal ini tidak disetujui oleh kakak perempuannya yang kini menjabat sebagai direktur utama, namun keputusan sang ayah
tidak dapat dirinya tolak. Karena baik Guwon maupun Guaran harus bekerja sama untuk mengembangkan Hotel King menurut sang ayah. Dan singkat cerita, keesokan harinya, saat itu Guwon telah bersiap untuk berpidato di hadapan semua staf King Hotel. Sementara Sarah saat itu dirinya mulai bekerja dengan jabatan lebih tinggi dari sebelumnya yang hanya tukang lap peralatan. Namun di hari pertamanya ini dirinya merasa tidak baik-baik saja. Saat itu Sarah merasakan perut sakit yang tak terkira dan mungkin harus membuang hajat terlebih dahulu. Sementara Guwon saat itu telah berjalan menuju ruang rapat berniat untuk berpidato akan gelar barunya. Namun pada saat itu Guwon menyadari bila ponselnya tertinggal di ruangan. Akan hal ini Guwon pun meminta agar Sangsik untuk mengambilkan ponsel miliknya. Karena saat itu Sangsik sedikit sibuk, dirinya pun meminta agar pegawai lobi siapa saja untuk mengambil ponsel Guwon. Di sini semua senior justru meminta agar Sarah yang mengambil ponsel tersebut. Tidak peduli meskipun Sarah saat itu sedang merasakan sakit perut. Akhirnya Sarah pun menuruti permintaan sambil menahan sakit. Dan singkat cerita, Sarah telah sampai ke ruang Guwon dan mengambil ponsel tersebut. Namun karena dirinya sudah tidak lagi kuat menahan rasa sakit, Sarah pun akhirnya mencari toilet untuk membuang hajat. Saat itu Sarah di toilet mewah. Dirinya menemukan sebuah remote control yang berfungsi untuk menutup dan membuka tirai kaca gelap dan transparan. Saat itu Sarah justru memainkannya karena ini sesuatu yang unik. Kemudian di waktu yang bersamaan, Guwon yang tidak sabar ponselnya tak kunjung tiba, dirinya pun berniat untuk mengambilnya sendiri. Namun apa yang terjadi? Dirinya melihat bila kamar kaca toiletnya hidup dan padam sendiri. Pada saat itu Guwon pun berusaha untuk mendekatinya. Sementara Sarah saat itu dirinya masih asik memainkannya. Namun tidak lama kemudian, saat itu baik Sarah maupun Guwon mereka sama-sama terkejut. Guwon juga sangat terkejut. Ternyata wanita yang ada di dalam toilet pegawai yang sebelumnya telah menjatuhkan dirinya di tempat Kim. Bahkan untuk sejauh ini Sarah bahkan belum tahu apabila Guwon adalah ahli waris pemilik King Hotel tersebut. Dan cerita pun bersambung ke bagian part 2 di hari berikutnya. Jadi buat teman-teman khususnya yang belum subscribe channel ini, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah video ini bila teman-teman suka dengan channel ini. Dan sampai bertemu di cerita selanjutnya.